Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farja'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyyah al-islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian, sebagaimana biasa, satu pertanyaan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sebaiknya kita sebagai anak berbakti kepada mertua, yang mana mertua ini selalu ikut campur urusan keluarga? Apakah salah kalau misalnya kita tidak menunjukkan sikap tidak berbakti? Terima kasih. Baik, kita coba respon kawan-kawannya. Yang pertama, tentu terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam kaidah kita beragama Islam ya, khususnya kita, orang tua kita itu hakikatnya 3 orang kan. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang melahirkan pasangan kita, yang ketiga yang membesarkan jiwa kita, dalam hal ini adalah guru. Sekali lagi, orang tua kita itu adalah orang yang membesarkan diri kita, yang membesarkan pasangan kita, dan yang membesarkan jiwa kita, atau guru kita maupun gurunya istri itu adalah orang tua kita. Kenapa mertua selalu ikut campur? Begini adik. Secara hukum sosialnya ya, psikologi sosialnya itu, dalam satu rumah itu tidak ada 2 ratu kayak lebah itu. Dalam satu koloni itu selalu ada satu lebah, satu ratu. Kalau ada muncul ratu yang lain pasti akan bukan saling makan ya, dia akan saling meniadakan. Saling meniadakannya itu bisa yang ratu pertama itu keluar dari koloni membentuk koloni baru di tempat yang lain, atau bisa jadi saling memangsa dia di satu koloni itu kalau ada 2 ratu. Halnya mungkin bukan sama ataupun mirip, banyak kejadian seperti itu ya. Maksudnya dalam satu rumah jarang sekali kita lihat ada harmonisasi antara 2 wanita, yang mana 2 wanita ini adalah sama-sama kepala ibu rumah tangga gitu. Misalnya satu adalah mertua, satu adalah menantu, atau maksudnya misalnya satu adalah ibunya suami, satu adalah Anda sebagai menantu. Atau di yang lain, satu adalah ibu Anda sendiri dan satunya adalah Anda sendiri itu. Nah, di dalam 2 kondisi ini biasanya selalu ada saling terlibat ya. Kenapa saling terlibat? Karena maksud orang tua sebenarnya bagus. Artinya dia ingin membuat suasana rumah tangga Anda itu menjadi baik berdasarkan pengalaman dia ketika mengalami rumah tangga gitu. Ketika beliau, misalnya ibu, melayani bapak itu baik, itu mau dicontohkan kepada Anda, mau dinasihatkan kepada Anda bagaimana caranya supaya Anda melayani suami Anda dengan baik gitu. Walaupun memang faktanya itu adalah
polanya itu berbeda karena zamannya juga berbeda. Kita susah menyalahkan orang tua karena beliau itu bahagia di masanya ketika berumah tangga. Buktinya Anda bisa baik, suami Anda menjadi orang yang hebat gitu. Itu adalah prestasi beliau. Dan tidak boleh kita menyalahkan orang tua. Kenapa tidak boleh? Ya buktinya kan Anda mendapatkan pasangan yang hebat. Itu adalah produk didikan dari orang tuanya gitu. Nggak bisa kita salahkan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah saya sering bilang sama dari mahasiswa, sesalah-salahnya orang tua tidak boleh kita salahkan. Gitu. Kenapa? Kita yang anak harus lebih mengalah, apalagi latar pendidikan kita lebih tinggi daripada mereka. Sekali lagi saya ulang, sesalah-salahnya orang tua, ya termasuk mertua, tidak boleh kita salahkan. Kenapa? Karena yang pertama latar pendidikan kita berbeda. Garing sekali, sesalah-salahnya orang tua atau mertua, anak tidak boleh menyalahkan. Ya. Walaupun terjadi perbedaan, ya sampaikan kejelasannya itu dengan cara yang indah. Kan Al-Quran kan sering bilang, Al-Quran menyampaikan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau misalnya terjadi perbedaan, ya wa qul lahumā qawlan karima. Pilih diksi yang pas yang membuat dia tidak tersinggung gitu. Pilih kalimat atau kata yang membuat beliau itu tidak merasa diajari. Pilih kalimat yang membuat beliau itu merasa diibukan atau dibapakkan itu. Itu Al-Qur'an yang bilang, itu bukan saya. Makanya saya katakan kepada Anda, sesalah-salahnya orang tua, anak harus tetap mengalah, menyalahkan dirinya. Kalau misalnya perbedaannya sangat ekstrim, udah, Anda tidak sukses menjadi anak. Jangan sekali-kali katakan orang tua Anda tidak sukses. Tidak bisa kita katakan orang tua kita tidak sukses. Buktinya Anda mendapatkan pasangan yang sukses. Didikan siapa? Tentu orang tuanya gitu. Makanya banyak sekali kan, ada 10 anak bisa dibesarkan dan dididik oleh seorang ibu, seorang ayah. Tapi 10 anak itu belum tentu mampu dan mau menjaga orang tuanya. Sekali lagi, 10 anak bisa dijaga, dididik oleh orang tuanya. Tapi yang 10 anak ini belum tentu mampu menjaga dan membersamai orang tuanya. Buktinya ketika Anda menikahkan, pindah, meninggalkan orang tua. Siapa yang ngurus mereka kalau bukan kita? Tetapi sekali lagi yang tadi ya, dalam satu rumah biasanya jarang harmonis. Gitu. Kalau ada menantu dan ibu di sana. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap orang tua yang seperti itu? Saya sering juga bilang, anggap kayak Quran yang sobek, yang rusak, lembaran Quran yang rusak. Dibuang kan nggak boleh, ya kan? Dibuang nggak boleh Al-Quran yang rusak itu. Ya udah, pelihara aja, taruh di tempat yang tinggi, jangan sampai keinjak, dan jaga Al-Quran itu supaya tidak diinjak-injak sama orang lain itu. Itulah saya pikir. Orang tua kita sekali lagi tidak pernah salah. Ya. Beliau selalu benar karena beliau menyampaikan, melaksanakan berdasarkan pengalaman beliau mendidik anak-anaknya. Ya. Jangan katakan orang tua kita salah ya. Sesalah-salahnya sekali lagi kita harus tetap menyatakan diri kita salah. Ya, solusinya jangan satu rumah dengan beliau. Karena mau tidak mau kalau Anda satu rumah, pasti terpanggil hati dan pribadi beliau untuk membantu kita menyelesaikan persoalan kita. Ya. Dan walaupun pasti Anda mengatakan salah. Kenapa salah? Ya zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau Anda berani bilang seperti itu kan tersinggung orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin, itu saja kan udah dahsyat, apalagi menyinggung perasaan beliau. Udah pisah rumah aja, tapi jangan jauh-jauh ya. Pisah rumah ya. Pisah rumah supaya Anda bisa mengontrol keadaan beliau itu. Apakah beliau sehat, apakah tetap makan atau bagaimana. Pisah rumah
supaya urusan internal rumah tangga Anda itu tidak terlihat oleh beliau, sehingga Anda hanya bisa menunjukkan kepada beliau Anda selalu baik-baik saja, tidak terlihat bahwa Anda tidak baik. Kalau Anda pisah rumah, Anda akan kelihatan baik-baik saja, sehingga beliau tidak melihat Anda tidak baik. Itu sih ya yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Mudah-mudahan ya orang tua kita tetap sehat walafiat. Kan semakin tinggi umur seseorang kan semakin kekanak-kanakan, ya kan? Kebahagiaan terbesar kita adalah membersamai beliau sampai tua sekali. Ya. Anda bisa bayangkan bagaimana beliau merawat Anda waktu kecil itu. Sama halnya dengan Anda melihat bagaimana Anda bisa merawat beliau ketika sangat tua sekali. Kan sangat tua. Orang tua makin tua kan makin manja, makin aneh-aneh itu. Ya kayak Anda waktu kecil itu kan manja dan aneh-aneh perilakunya. Di waktu kecil kan kita aneh aja. Kadang kita pipis di pangkuannya, kita mohon maaf BAB di pangkuannya. Bisa jadi ketika beliau sangat tua sekali, hilang ingatan, beliau akan melakukan hal yang sama. Seperti Anda melakukan hal yang sama kepada beliau. Beliau akan pipis di sembarang tempat, karena beliau lupa kan. Beliau juga akan BAB di sembarang tempat. Itulah gambaran Anda ketika Anda kecil, dididik, dijaga oleh orang tua Anda. Faktanya yang banyak sekarang itu adalah orang tua kita makin tua kan makin sengsara. Tidak ada, kalau dulu kan waktu kecil itu, ketika Anda pipis kan orang tua, enggak ada yang marah orang tua Anda itu. Bangga malah, wow katanya kan. Pipis gitu kan, sambil senyum-senyum. Bisa kan Anda lakukan sekarang. Ketika beliau pipis di sembarang tempat, Anda bilang, wow, sambil senyum pipis gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi terbalik deh nanti, akan kembali. Sekali lagi yang paling pokok adalah sesalah-salahnya orang tua, jangan salahkan beliau. Kalaupun misalnya ekstrim perbedaannya, pilih kaulan karima ya. Wakullahuma kaulan karima. Katakan kepada keduanya, pilih diksi yang pas lah supaya beliau tidak tersinggung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kebahagiaan terindah bagi orang tua ketika Anda lahir waktu kecil itu kan Anda pipis sembarangan, beliau tidak marah, bahagia sekali itu membersihkan pipis Anda, membersihkan BAB Anda ya, kemudian menggendong Anda gitu ya. Apa nggak bisa Anda sekarang lakukan ya, membersihkan kotoran beliau ketika sangat tua, membersihkan BAB beliau yang di sembarang tempat, kemudian menggendong beliau sebagaimana halnya Anda dulu digendong oleh beliau gitu. Ya berbalik, makanya air tuba, apa katanya? Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Saya sering katakan juga sama orang anak-anak didik saya, mahasiswa saya, di wallpaper HP Anda itu jangan taruh foto pacar. Jangan taruh foto yang aneh-aneh. Tampilkan di sana kedua orang tua Anda. Oke? Kedua orang tua Anda. Dimanapun kalau bisa di tempat yang mudah dilihat itu. Supaya terbayang bagaimana Anda dulu waktu kecil dijaga, dididik dengan baik. Berbalas nanti. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.